Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan selamat datang nih buat teman-teman yang mana di kesempatan kali ini bersama admin di channel Teras Lagu. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembuatan situs dari custom yang sudah disediakan oleh Google, yaitu Blogspot. Nah, sesuai permintaan mungkinnya, ada rekan teman kita yang istilahnya sesama operator sekolah dan ingin membuat sebuah website sendiri, ingin dibuatkan tutorial bagaimana caranya membuat sebuah tabel ataupun kategori untuk mengelompokkan beberapa artikel yang sudah kita buat. Nah, untuk itu jangan kemana-mana dulu, buat teman-teman dukung dulu channel Teras Lagu ini dengan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar setiap informasi yang terupdate akan langsung muncul sebuah notifikasi terbaru untuk disimak. Sekarang kita akan lanjutkan saja. Di sini saya sudah membuka tabel ataupun Chrome dari aplikasi Chrome. Di sini kita akan langsung membuat. Di sini adalah situs baru dan sudah saya buatkan beberapa video dan terutama video yang terbaru silakan disimak di deskripsi dan ditonton bagaimana cara membuat sebuah situs dari awal sampai selesai sampai jadi dengan template yang digunakan. Sebelum saya melanjutkan pembuatan tabel ataupun kategori, di sini sudah ada postingan dan saya perlu jelaskan di sini buat teman-teman kalau belum paham fungsinya apa di sini ya. Yang pertama mungkin di sini untuk pembuatan artikel baru tidak perlu saya jelaskan dan untuk statistik juga tidak perlu saya jelaskan dan untuk komentar juga tidak saya akan jelaskan dan untuk penghasilan di sini nanti suatu saat nanti akan coba saya jelaskan karena perkembangan pembuatan situs itu butuh proses dan butuh ketekunan dan kerja keras kalau ingin mendapatkan suatu penghasilan. Yang saya bahas cuman antara halaman, tata letak, template dan yang setelan sudah saya jelaskan. Halaman ini merupakan halaman ketika teman-teman membuat artikel baru seperti tentang situs yang teman-teman buat, silahkan dideskripsikan di sini ya. Dan ada juga yang namanya apa ya istilah penjaga atau bahwa situs kita benar-benar murni hasil ketikan sendiri bukan hasil copy paste. Silakan di sini dibuatkan nanti ya, insya Allah nanti akan ada pembahasan lagi. Dan untuk tata letak, ini adalah fungsinya untuk mengatur situs kita yang mana sesuai dengan template yang kita gunakan. Kita review terlebih dahulu. Nah, di sini ya, di sini. Ini halaman ini kita bisa ubah dan kita bisa mempercantik, menambahkan dengan masuk di bagian tata letak di sini ya, atau ingin menghapus juga bisa. Nah, setiap template yang kita gunakan pasti ada HTML seperti ini, get-get yang sudah disediakan tanpa perlu menambahkan. Di sini sudah disediakan dan kalau ingin membuang get-get ini tinggal diklik seperti ini, nanti kita bisa menghapusnya. Nah, kalau untuk di bagian sisi kiri, di sini kita tambahkan get-get. Nah, ini fungsinya di sini bisa dilihat ada penelusuran, ada HTML. Mungkin HTML di sini untuk menambahkan beberapa script sesuai dengan kebutuhan dan di sini juga ada halaman, ada label. Di sini tinggal ditambahkan dan ini adalah postingan populer, artinya postingan yang sering muncul atau banyak pengunjung. Di sini tinggal dipilih sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bagian tema. Nah, ini intinya bagian tema ini bertujuan untuk membuat label atau kategori ya yang dikelompokkan beberapa artikel yang akan kita buat. Ada teman yang ingin membuat sebuah label seperti ini ya, turunan seperti ini. Bagaimana cara mengeditnya? Yang pertama, teman-teman harus membuat postingan terlebih dahulu minimal beberapa artikel. Ya, kalau sudah banyak, itu artikelnya harus dikelompokkan. Nah, kita masuk dulu di sini admin sekolah ketiknya biar cepat.
Kita klik sembarang lalu tekan CTR huruf F. Nah, saya akan muncul admin sekolah. Nah, sini. Ini admin sekolah, kita klik lagi di sini ada muncul. Nah, ini ya. Ini admin sekolah, dan kalau mau memasukkan sebuah paragraf atau kalimat ini atau judul ini sesuai label, tinggal diklik ya. Ini copy paste. Ya, yang di atas ini copy paste. Nah, di sini kita masuk, tanda cross ini dihapus atau diganti. Klik. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, kita simpan, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ada aja ya. Ini sudah jadi. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah label, contohnya di sini ya, contohnya di sini contoh soal. Contoh soal. Contoh soal. Jadi kalau ada artikel yang ingin dibuat dengan contoh soal, maka di sini teman-teman harus mengcopy link ini di atas kalau sudah membuat artikel ya. Kita save terlebih dahulu. Nah, kita save dulu. Kita keluar atau kita review di sini. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada. Jadi tinggal membuat soal atau membuat artikel dengan kategori contoh soal SD kelas 3 atau kelas 2. Nah, bla bla bla. Contohnya seperti ini deh. Kita kembali lagi biar teman-teman paham. Kita masuk ke artikel baru. Contoh soal SD kelas 3 PTS atau UKK. Nah, ini kita simpan, lalu di sini teman-teman bikin label contoh soal. Nah, kita klik, lalu deskripsinya diisi. Ini contoh ya, kita publikasikan. Ini nggak ada artikelnya, tidak apa-apa, nanti kalau mau diisi tinggal diisi, berarti ini teman-teman harus kembalikan lagi ke drive. Nah, ini lalu teman-teman copy ini, lihat link, klik kiri, salin, lalu balik lagi ke tema, kita balik lagi ke edit HTML. Di sini untuk pencaharian cepat seperti biasa, Ctrl F, admin sekolah. Nah, ini ya. Oke, belum. Admin sekolah. Nah, ini kita copy link yang tadi di sini. Ini kita hapus, kita simpan. Oke, lalu kita keluar. Ini kita tes dengan reload. Kita klik contoh soal. Nah, dia akan muncul. Jadi setiap artikel yang dibuat dengan contoh soal, dengan beberapa artikel, silakan masukkan ke label contoh soal. Nanti di sini di halaman utama dia akan muncul beberapa artikel pembahasan tentang soal. Itu di kategori di sini ada. Nih udah ada 2 kategori atau 2 label, ada admin sekolah dan contoh soal. Silahkan buat teman-teman tinggal ditambahkan beberapa artikel dengan judul pembahasan dari contoh soal atau contoh game atau download game bisa. Itu tinggal membuat sebuah artikel, lalu artikelnya dimasukkan ke sebuah label sesuai dengan pembahasan. Kita balikan lagi ini ke drive ya, ke drive kita berikan lagi di sini karena artikelnya tidak ada, ini hanya sebuah contoh. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang merasa kesulitan ingin membuat sebuah label atau kategori, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekarang sudah paham dan sudah mengetahui, oh ternyata seperti ini cara membuat sebuah label berdasarkan artikel yang kita buat gitu. Kalau saya mau contohkan di sini juga saya sudah ada situs yang sudah jadi, dan memang saya juga memiliki beberapa situs. Kita contohkan di sini yang sudah jadi. Nah, ini. Dan ini juga labelnya sudah banyak. Ini saya review ya, saya review. Nah, ini adalah label atau kategori
aplikasi, info guru, tekno Android, asuransi, mau film. Kalau saya klik salah satu di sini, dia akan mengumpulkan beberapa artikel. Sini, klik move. Oke, kita keluar. Nah, ini ya. Ini contohnya. Ini adalah artikel pembahasan tentang film. Sudah ada beberapa film yang diupdate di sini. Nanti kalau teman-teman ingin membuat sebuah artikel berdasarkan label, silakan dibuat. Jadi ini adalah kumpulan. Jadi memudahkan pengunjung untuk melihat beberapa artikel berdasarkan label atau kategori. Nah, itu ya, mungkin ini saja informasi singkatnya nih buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.